Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Tantri Sastra Dewi, NIM 191131002, nomor absen 01 dari kelas G semester 4. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran mengenai bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Ingat, tetap semangat belajar walaupun kalian belajar di rumah. Dan patuhi protokol kesehatan apabila kalian berpergian ya, supaya kalian terhindar nih dari virus corona. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Tetapi sebelum kita lanjut nih ke materi FPB dan KPK, Ibu Guru akan membahas terlebih dahulu mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, pastikan kalian sudah tidak sabar ingin belajar bersama Ibu Guru. Sama, Ibu Guru juga tidak sabar untuk menjelaskan materi kepada kalian. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu bilangan prima. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai bilangan prima. Ada yang tahu nggak apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Ingat ya, hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ibu Guru, apa sih itu faktor? Nah, faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Ingat ya, tanpa sisa. Contohnya, faktor dari 10. 10 dibagi 2, hasilnya 5. 5 tanpa sisa. Sekarang, kalau 3. 3 faktor dari 10 atau tidak ya? Sekarang kita bagi coba. 10 dibagi 3, hasilnya berapa ya? 3, sisa 1. Nah, karena hasil pembagian dari 10 dibagi 3 ternyata hasilnya 3 dan sisa 1, berarti 3 bukan faktor dari 10. Apakah sudah mengerti anak-anak tentang faktor? Baik, kita lanjut ya. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. Kenapa 2, Ibu Guru? Kenapa tidak 1? Nah, anak-anak, sekarang kita balik lagi ke definisi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Coba kita cari sekarang. Faktor 1 itu ada berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 1? 1. Jadi faktor dari bilangan 1 hanya 1. Jadi, dia bukan bilangan prima anak-anak, karena dia hanya memiliki faktor sebanyak 1. Sedangkan, bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Karena bilangan 1 kurang dari 2 faktornya, maka dia bukan bilangan prima. Nah, anak-anak, bilangan prima 2 adalah satu-satunya bilangan genap. Sekarang, karena kalian sudah mengerti, kalian bisa cari bilangan prima selanjutnya. Bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima. Jika tadi bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Adapun bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kenapa 4, Ibu Guru? Nah, 4 itu memiliki faktor 1, 2, dan 4. Jadi dia memiliki 3 faktor atau lebih dari 2 faktor. Jadi dia termasuk ke dalam bilangan komposit. Sekarang kalian cari lagi ya.
bilangan komposit? Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi FPB dan KPK, Ibu Guru akan membahas sedikit mengenai faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua atau lebih bilangan. Jadi, di bilangan satu dan di bilangan lagi satunya itu memiliki faktor yang sama. Baik, langsung saja yuk kita ke contohnya supaya kalian lebih mengerti. Nah, faktor persekutuan dari 4 dan 12 adalah, nah, langkah pertama yaitu kalian cari dulu faktor dari bilangan 4. Tadi kita sudah cari faktor bilangan 4 adalah 1, 2, dan juga 4. Sekarang kita cari faktor dari 12. Baik anak-anak, sekarang kita akan mencari faktor dari 12. 12 dibagi berapa ya yang hasilnya 12? Iya, dibagi 1. Jadi 1 adalah faktor dari 12. Kita lanjut. 12 dibagi 2, berapa ya hasilnya? 6. Benar sekali. Jadi 2 adalah faktor dari 12. Kita lanjut. 12 dibagi 3, hasilnya berapa ya anak-anak? 4. Iya, benar sekali. Jadi 3 adalah faktor dari 12. Kita lanjut. 12 dibagi 4, hasilnya berapa ya anak-anak? 3. Ya, tepat sekali. Jadi 4 adalah faktor dari 12. Kita lanjut. 12 dibagi 5 bisa nggak ya? Bisa. 12 dibagi 5, hasilnya 2 sisa 2. Nah anak-anak, karena hasil pembagian dari 12 dengan 5 itu hasilnya ada sisa, berarti dia bukan faktor dari bilangan 12. Nah, kalian lanjutkan sampai pada bilangan itu sendiri ya, yaitu bilangan 12. Jadi kita ketahui sekarang faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang kita sudah tahu nih faktor dari bilangan 4 dan faktor dari bilangan 12. Sekarang kita lihat ada yang sama nggak faktor dari bilangan 4 dan faktor dari bilangan 12. Kalau ada yang sama, kita lingkari ya. Ayo kita cek. 1 di faktor 4, ada juga di faktor 12 bilangan 1. Kita lingkari. 2 ada juga di faktor bilangan 12. Kita lingkari. Selanjutnya, bilangan 4 ada nggak di faktor 12? Ada. Kita lingkari lagi. Nah, bilangan 5 ada nggak di faktor 4? Tidak ada, jadi tidak usah dilingkari. Jadi yang sama saja dilingkari. Nah anak-anak, karena sudah, sekarang kita ketahui faktor persekutuan dari bilangan 4 dan 12. Di mana faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Nah anak-anak, sudah mengerti mengenai faktor persekutuan? Semoga kalian mengerti ya tentang apa yang Ibu jelaskan kepada kalian. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu FPB. Setelah kita membahas mengenai bilangan prima, bilangan komposit, dan sedikit membahas mengenai faktor persekutuan, sekarang kita akan membahas mengenai faktor persekutuan terbesar, atau yang biasa kita singkat dengan FPB. Nah anak-anak, kalian sudah tahu apa belum nih? FPB itu apa?
Nah, FPB yang kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar itu memiliki arti bahwa faktor terbesar yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ingat ya anak-anak, faktor terbesar yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB ini, kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan cara dengan mencari himpunan faktornya. Yang kedua, kita bisa menggunakan pohon faktor. Pasti udah penasaran kan? Kita lanjut membahas mengenai contoh mencari FPB. Baik itu menggunakan himpunan faktor atau menggunakan pohon faktor. Baik anak-anak, sekarang kita akan mencari FPB dengan menggunakan himpunan faktor. Ada soalnya anak-anak. Carilah FPB dari 10 dan 20. Karena kita akan mencari dengan cara himpunan faktor, maka kita akan mencari faktor dari masing-masing bilangan itu. Yaitu kita cari dulu faktor bilangan 10 dan faktor dari 20. Nah, kita awali dengan faktor bilangan 10. 10 kita bagi dengan bilangan terkecil yaitu 1. 10 dibagi 1 hasilnya 10. Jadi 1 merupakan faktor dari 10. Kita lanjut. 10 dibagi 2. Hasilnya berapa ya? 5, benar sekali. Jadi 2 termasuk faktor dari 10. Kita lanjut. 10 dibagi 3. Bisa tidak ya? Bisa. Hasilnya 3, tapi sisa 1. Jadi 3 bukan faktor dari 10. Karena masih ingat, faktor itu apa? Faktor adalah bilangan yang membagi suatu bilangan tanpa sisa. Karena 10 dibagi 3 itu ada sisa 1, berarti 3 bukan faktor dari 10. Mengerti anak-anak? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita bagi 5. 10 bagi 5 hasilnya 2 tanpa sisa. Berarti 5 adalah faktor dari 10. Dan kita lanjut bahwa 10 adalah faktor dari bilangan 10. Jadi faktor dari 10 itu ada 1, ada 2, ada 5, dan ada 10. Selanjutnya kita lanjut mencari faktor dari 20. Faktor dari 20 tentunya 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kita lihat nih anak-anak. Dari kedua faktor tersebut, kita cari faktor terbesar yang sama. Tapi sebelum itu, kita lingkari dulu yuk yang sama. Di sini yang sama ada 1, ada 2, ada 5, dan juga ada 10. Nah, setelah kita lingkari, kita lihat faktor terbesar yang sama yang mana. Kita cari yang paling besar, tapi yang sama. Nah, kita cari, wah ternyata yang faktor terbesar yang sama adalah 10. Jadi kita ketahui faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 10 dan 20 adalah 10. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti cara mencari FPB menggunakan himpunan faktor? Kita lanjut menggunakan cara kedua, yaitu pohon faktor. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah anak-anak, pada penggunaan pohon faktor kita akan menggunakan faktor prima, atau kita akan membagi bilangan tersebut dengan menggunakan bilangan prima. Kita gunakan soal yang tadi ya anak-anak. Carilah FPB dari 10 dan 20. Maka kita akan tulis 10 dan 20. Nah, kita akan cari satu-satu ya anak-anak. Kita cari
bilangan 10 dulu, faktor dari 10. Sekarang kita akan bagi menggunakan bilangan prima terkecil. Masih ingat nggak anak-anak, bilangan prima terkecil itu berapa? Iya, 2. Jadi kita bagi dulu 10 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kita taruh di sebelah atau kita tulis di sebelahnya. Karena sudah diakhiri dengan bilangan prima, maka kita berhenti mencarinya. Sampai di situ saja. Kita lanjut ke bilangan 20. Nah, 20 kita bagi dengan bilangan prima terkecilnya anak-anak. Bilangan 2. 20 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, hasilnya 10. Kita tulis di sebelahnya. Nah, karena 10 bukan bilangan prima, maka kita lanjut mencarinya. Apakah 10 masih bisa dibagi bilangan prima 2? Bisa. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kita taruh atau tulis di sana. Nah, karena sudah diakhiri dengan bilangan prima, maka kita hentikan cariannya. Nah, sekarang kita susun anak-anak. 10 itu ada 2 dikali 5. Sedangkan yang 20 itu ada 2 dikali 2 dikali 5. Atau 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk mencari FPB, kita cari faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Mengapa pangkat yang terkecil, Ibu Guru? Kenapa tidak pangkat yang terbesar? Nah, anak-anak, kenapa kita menggunakan pangkat terkecil? Itu agar dapat membagi semua bilangan. Kalau kita menggunakan pangkat terbesar, nanti tidak bisa membagi semua bilangan, sehingga tidak ada persekutuan. Seperti contoh, itu kan ada 10 sama dengan 2 dikali 5, atau 2 pangkat 1 dikali 5. 20 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 10 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Itu pangkat terkecil, 2 pangkat 1. Sekarang, kalau kita menggunakan pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Coba kita cek. 10 bisa tidak dibagi 4? Bisa, tetapi ada sisanya, yaitu 2. Jadi dia bukan faktor. Karena faktor itu adalah bilangan yang habis membagi bilangan tanpa sisa. Sekarang 20 dibagi 4 bisa tidak? Bisa, yaitu 5. Nah, anak-anak, apabila kita menggunakan pangkat terbesar, kita tidak bisa membagi semuanya. Hanya bisa salah satu saja yang dibagi. Dan tidak ada persekutuan kalau kita menggunakan pangkat terbesar. Karena di sini kita mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar, artinya yang faktor terbesar tapi ada di masing-masing bilangan, maka kita akan menggunakan pangkat terkecil agar bisa membagi seluruh bilangan sehingga adanya persekutuan. Nah, kita menggunakan pangkat terkecil ya. Pangkat terkecil dari hasil itu adalah 2 pangkat 1 dikali 5 atau 2 dikali 5, sehingga hasilnya adalah 10. Jadi FPB dari 10 dan 20 adalah 10. Jawabannya sama kan anak-anak? Tapi caranya saja yang berbeda. Semoga kalian mengerti anak-anak, tetap semangat belajarnya. Baik anak-anak, kita lanjut ya belajarnya ke materi KPK. KPK kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, anak-anak, tahu tidak apa itu kelipatan dan apa itu kelipatan persekutuan? Nah, kelipatan adalah penambahan secara berulang-ulang dengan menggunakan bilangan yang sama secara konsisten. Misalnya, kelipatan 2. 2 kita tambahkan lagi 2 jadi 4. 4 kita tambahkan lagi 2 jadi 6. 6 ditambah lagi 2 jadi 8. 8 ditambah lagi
lagi 2 menjadi 10 dan seterusnya. Jadi kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kalau kelipatan 3, ya kita tambahkan terus 3 tambah 3, 6 ditambah 3 lagi 9 lagi kita tambahin 3, 12 dan seterusnya. Baik anak-anak, sekarang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan artinya bilangan-bilangan yang sama yang ada di dalam kelipatan bilangan tersebut. Misalnya, kelipatan 2 dengan kelipatan 3. Seperti yang kita ketahui tadi, kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, karena kita mencari kelipatan persekutuan, jadi kita cari bilangan yang sama di dalam kelipatan tersebut. Yang sama adalah 6, 12 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari kelipatan 2 dan 3 itu adalah 6 dan 12. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti terkait kelipatan dan kelipatan persekutuan? Nah anak-anak, sekarang karena sudah mengerti, kita akan lanjut ke KPK. Anak-anak, dalam mencari KPK itu kita bisa menggunakan 2 cara yang sama seperti FPB, tapi ada bedanya tentunya. Pasti kalian penasaran kan bedanya di mana? Simak terus ya. Nah, kita akan menggunakan 2 cara nih anak-anak. Yang pertama tentunya menentukan himpunan kelipatan. Dan yang kedua kita bisa menggunakan pohon faktor dengan mencari faktorisasi primanya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan cara yaitu menentukan himpunan kelipatan. Baik anak-anak, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah anak-anak, untuk mencari KPK dari 4 dan 6, kita akan menggunakan cara yaitu menentukan himpunan kelipatannya. Jadi kita akan mencari kelipatan 4 dan kelipatan 6-nya dulu. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan 6. Itu ada 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui himpunan kelipatannya, sekarang kita lingkari kelipatan-kelipatan yang sama. Jadi kita lingkari kelipatan bilangan yang sama. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang sama itu ada 12 dan 24. Kita lingkari ya anak-anak. Nah, setelah kita lingkari, maka kita pilih sekarang kelipatan yang terkecil. Nah, mana yang lebih kecil, 12 atau 24? 12. Jadi kita ketahui KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Baik anak-anak, kita akan menentukan KPK dari 4 dan 6 dengan cara kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah anak-anak, kita tulis dulu 4 dan 6. Setelah kita tulis, maka kita akan mencarinya. Kita mencari yang bilangan 4 terlebih dahulu ya. Nah, kita akan bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. Kita tulis 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Maka kita tulis 2. Karena 2 adalah bilangan prima, maka kita hentikan pencariannya sampai di situ. Kita lanjut ke bilangan 6. Bilangan 6 kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. Apakah bisa? Bisa,
6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka kita berhenti pencariannya sampai di sana. Nah, anak-anak, setelah itu kita tuliskan dengan faktor-faktor primanya dalam bentuk perkalian, yaitu 4 adalah 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2, dan 6 itu adalah 2 dikali 3. Nah, setelah itu kita tulis semua faktornya, baik yang sama maupun yang tidak sama. Dan apabila ada faktor yang sama, kita pilih pangkat yang terbesar. Kita lihat ya. Ternyata dari 4 dan 6 ada faktor yang sama, yaitu 2. Kita pilih pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2, dan dikalikan dengan 3. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu adalah 4, dan dikali 3 hasilnya adalah 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12.